Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dwi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111004. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas materi mengenai analisis rencana pekerjaan. Materi ini adalah materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia dengan dosen Pak Febrian Eko. Di kesempatan yang baik kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai analisis rencana pekerjaan. Sebelumnya kita harus memahami dulu definisi dari analisis rencana. Analisis pekerjaan merupakan gabungan antara kata analisis dan pekerjaan. Analisis adalah aktivitas berpikir yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu menjadi komponen yang dikaitkan dengan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah kumpulan tugas, aktivitas maupun tanggung jawab yang dilakukan oleh karyawan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Manfaat dari analisis rencana pekerjaan. Ada beberapa manfaat dari kita menganalisis rencana pekerjaan. Yang pertama, memudahkan proses pembagian pekerjaan. Yang kedua, sebagai langkah untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) perusahaan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mengetahui tantangan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pribadi karyawan. Yang keempat, mengetahui apakah pelatihan kerja dibutuhkan atau tidak. Yang kelima, meningkatkan standar kerja. Yang keenam, memudahkan penentuan gaji karyawan di perusahaan. Yang ketujuh, memudahkan proses pembentukan organisasi perusahaan. Yang kedelapan, membantu manajer SDM untuk mendesain ulang pekerjaan masing-masing karyawan, sehingga kesalahan dan masalah dalam pekerja dapat diminimalisir. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menganalisis rencana kerja. Faktor struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas memudahkan bagian SDM untuk menentukan jabatan seseorang karyawan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini akan berkaitan dengan sistem kerja, tingkat yang digunakan untuk bekerja, dan lokasi kerja agar semua berkesinambungan. Selanjutnya ada faktor mengontrol output. Pengontrolan output dilakukan untuk memastikan suatu pekerjaan dilakukan dengan sukses. Dengan pengontrolan, bagian SDM tahu apa saja yang dibutuhkan oleh seorang karyawan pada saat departemen tertentu untuk menunjang pekerjaannya. Alhasil, pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik, hasil maksimal, dan sesuai deadline. Selanjutnya, jenis-jenis analisis pekerjaan. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis apa saja sih jenis-jenis analisis pekerjaan. Yang pertama ada jenis konvensional. Fungsi pada jenis ini adalah untuk mencari informasi yang dibutuhkan dari ketiga aspek berikut ini. Yang pertama, aspek tanggung jawab dari setiap divisi atau departemen di perusahaan.
Yang kedua, aspek pembinaan dan pelaksanaan yang ada berkaitannya dengan kendala yang dihadapi selama bekerja. Yang ketiga, aspek kewajiban umum untuk karyawan yang diberikan kendali atau tanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Yang keempat, aspek penetapan kualifikasi minimum sebagai kualifikasi. Selanjutnya ada jenis modern. Jenis yang kedua yaitu modern. Jenis ini berbeda dengan konvensional karena fokusnya bukan pada perencanaan, melainkan hasil yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Meski demikian, jenis ini tetap memperhatikan produktivitas dan efektivitas kerja seseorang karyawan. Misalnya, untuk menunjang kinerja karyawan, maka penambahan aplikasi atau software tentunya diperlukan. Bantuan software diharapkan akan mempercepat kinerja karyawan, sehingga karyawan dapat mengerjakan banyak pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas kerja harian. Itu adalah beberapa jenis-jenis dari rencana analisis pekerjaan. Ada jenis modern, ada jenis konvensional. Hanya dua itu saja. Baik, dari itu jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ada mengenai analisis pekerjaan atau analisis rencana pekerjaan adalah sebagai berikut. Analisis pekerjaan setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung bidang usahanya masing-masing. Meski demikian, kecocokan antara latar belakang pendidikan seseorang karyawan perlu diperhatikan. Apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak. Karena itu akan berpengaruh pada pencapaian hasil dalam kurun waktu tertentu. Selain pendidikan, bagian SDM juga perlu mempertimbangkan pengalaman, gaya kepemimpinan, dan keterampilan seseorang karyawan agar analisis kinerja perusahaan semakin meningkat. Itulah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan mengenai analisis rencana pekerjaan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.